Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Razaki Mufariski. Sini saya akan mempresentasikan teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme. Langsung saja. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik atau behaviorisme adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati secara langsung sebagai hasil dari proses belajar. Teori ini fokus pada bagaimana lingkungan atau rangsangan eksternal stimulus memengaruhi respon individu. Dalam behaviorisme, proses belajar dianggap sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon, serta pengulangan yang mengarah pada pembentukan kebiasaan. Prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik yaitu konsep yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, di mana suatu respon tertentu dapat diasosiasikan dengan stimulus baru melalui proses pengkondisian. Contoh klasiknya adalah anjing Pavlov, di mana suara bel dikondisikan dengan pemberian makanan sehingga anjing mengeluarkan air liur setiap kali mendengar bel meskipun tanpa makanan. Yang kedua, pengkondisian operan, yaitu Skinner memperkenalkan pengkondisian operan yang lebih menekankan pada konsekuensi dari suatu perilaku. Jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung diulang sebaliknya. Jika diikuti dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan, perilaku tersebut cenderung dihindari. Yang ketiga, pembentukan. Behaviorisme juga menekankan pada pembentukan perilaku secara bertahap. Pembentukan ini dilakukan dengan memberikan penguatan pada perilaku yang mendekati perilaku yang diinginkan hingga perilaku tersebut terbentuk secara utuh. Dan yang selanjutnya, teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses aktif dalam interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman. Dalam teori ini, belajar bukan hanya soal menerima informasi secara pasif, tetapi lebih kepada mengonstruksi atau membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman. Berikut prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka membangun pengetahuan melalui proses aktif seperti
berpikir, menganalisis, menghubungkan, dan mengevaluasi informasi baru. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sangat penting. Pengetahuan dan pemahaman terbentuk dari pengalaman masing-masing individu yang berbeda antara suatu orang dengan yang lain. Oleh karena itu, latar belakang budaya dan konteks peserta didik memengaruhi cara mereka memahami sesuatu. Dan yang ketiga, kolaborasi dan interaksi sosial. Pembelajaran yang efektif terjadi dalam interaksi sosial dengan orang lain, baik itu teman, sebaya maupun guru. Interaksi ini membentuk siswa, memperluas perspektif dan menantang pandangan mereka. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Dalam konstruktivisme, guru tidak bertindak sebagai sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing, memberikan pertanyaan yang memancing pemikiran, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi. Yang kelima, pentingnya konteks dalam pembelajaran. Pemahaman lebih efektif ketika materi yang dipelajari relevan dan kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Oleh karena itu, konstruktivisme mendorong penggunaan tugas yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Yang keenam, belajar sebagai proses yang berkelanjutan. Pembelajaran tidak berakhir ketika siswa menguasai materi, tetapi terus berkembang. Pengalaman baru dapat mengubah atau memperdalam pemahaman yang telah ada. Yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah pendekatan dalam psikologi belajar yang fokus pada proses mental peserta didik seperti pemikiran, memori, persepsi, dan pemecahan masalah. Menurut teori ini, belajar adalah proses perubahan struktur kognitif atau pola pemikiran. Kognitivisme berfokus pada bagaimana informasi proses, disimpan, dan digunakan oleh individu untuk membangun pengetahuan. Konsep utama dalam teori kognitivisme. Yang pertama yaitu belajar